Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Namun, apa yang tidak diketahui oleh Xiaoyan adalah begitu pernyataannya keluar, kelopak mata Suqian Taiyi bergerak-gerak di bawah warna biru samar ini. Tapi tidak ada kemarahan di wajahnya. Sebaliknya, sudut mulutnya terus terangkat. Menurut apa yang saya dengar dari apa yang Anda katakan, sepertinya Anda memiliki kepercayaan diri untuk menang. Nomor 6 melanjutkan. Namun tepat ketika keduanya sedang berbicara, tidak ada satupun orang di sekitar yang berpartisipasi dalam percakapan tersebut. Saya tidak berani mengatakan itu, meskipun saya berasal dari Taisu, tapi pertarungan dengan Senshi tidak dipimpin oleh saya sekarang, karena Taisu tidak lagi di bawah kendali saya. Xiaoyan menjawab perlahan. Sayangnya, Xiaoyan tidak dapat melihat ekspresi Suqian Taiyi di bawah cahaya biru saat ini. Meskipun senyuman yang awalnya muncul di sudut mulutnya menghilang saat ini. Anda benar-benar mengenali saya. Sepertinya saya ditemukan di dunia kuno Dewa Iblis Abadi, tapi itu hanyalah avatar dari saya. Jika tidak, dengan tingkat kekuatan saya yang besar, bagaimana Anda bisa melihat saya? Jadi sekarang sepertinya semua yang saya katakan dengan kecerdikan saya, Anda juga harus mengerti. Mendengar itu, Suqian Taiyi terlalu banyak berpikir. Sebelumnya dia telah mengkonfirmasi identitas Xiaoyan, sama seperti nomor 4. Mereka tidak bisa memastikan karena kekuatan Xiaoyan terlalu lemah. Untuk pertama kalinya saat melihatnya. Jadi mereka merasa bahwa Xiaoyan hanyalah sebuah avatar. Tidak terkecuali Suqian Taiyi, hanya untuk merencananya. Tidak ada peduli apakah Xiaoyan adalah avatar atau tubuh aslinya. Selama tujuannya dapat tercapai, itu tidak masalah. Dalam perang antara dunia, tidak ada seorang pun yang bisa mengambil keputusan sendirian. Tidak peduli seperti apa dunia ini, kita tidak perlu membawa kebencian di sini. Lagi pula, semuanya mungkin masih bisa berbalik. Jelas, bagi rubah tua seperti Suqian Taiyi, tentu saja kata-kata Xiaoyan mengungkapkan identitasnya. Dan Xiaoyan juga menggunakan kartu identitas ini hanya untuk memberitahu Suqian Taiyi bahwa dia tidak bodoh. Sebaliknya, dia juga tahu banyak apa yang dia rencanakan. Hanya saja dia tidak ingin mengatakannya di sini, karena semua yang ditunjukkan Xiaoyan di hadapan Suqian Taiyi, dia sepertinya memang berasal dari klan dewa asli. Sepertinya dia benar-benar bertekad untuk membalaskan dendam dunia tanpa batas. Hanya saja di mata Suqian Taiyi dalam pertemuan kali ini, dia merasa bahwa Xiaoyan seperti raja legendaris yang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Dan Xiaoyan sepertinya keberadaan yang bahkan lebih sulit untuk dipahami. Bagaimanapun, hanya mereka berdua yang bermain sandiwara satu sama lain. Tapi, meskipun Xiaoyan mampu berdiri pertemuan ini dan memiliki kekuatan terlemah, sebaliknya itu dapat menjadi tameng. Bahkan jika mereka tahu tentang keberadaan Xiaoyan, rasanya seperti melihat cahaya di tengah kabut, dan mereka tidak bisa melihat wujud asli Xiaoyan dengan jelas. Dalam hal ini, saya harap begitu. Suqian Taiyi juga segera memberikan tanggapan. Tentu saja dia memiliki maksud tertentu, namun kedua belah pihak juga mengerti bahwa mereka tidak harus terus berdebat. 9. Saya tidak tahu apakah saya akan bertemu wajah bayangan hitam itu lagi. Lain kali, bisakah Anda mencoba berkomunikasi dengannya, jadi Anda tidak perlu menghapusnya. Karena saya hanya ingin melihat apakah saya bisa mendapatkan petunjuk lain. Setelah keduanya tidak lagi bertengkar, suara nomor 2 keluar perlahan. Oke, saya pasti akan mencobanya jika ada kesempatan. Xiaoyan langsung setuju. Lagi pula dia telah mengetahui identitas nomor 2 sebagai Jiuyang Tianxun.
Lagi pula nomor 2 tidak mengetahui identitas Xiaoyan. Adapun di antara ke-9 orang yang hadir yang mengetahui identitas Xiaoyan, tepatnya mengetahui Xiaoyan dunia sensi, kecuali nomor 1 di sini, mereka adalah nomor 4 dan 6. Tapi di sini nomor 4 masih belum bisa memastikan identitas Xiaoyan yang sebenarnya. Bagaimanapun nomor 4 menganggap Xiaoyan hanyalah avatar tuan jahat atau yang mulia. Adapun nomor 6, dia belum pernah melihat Xiaoyan yang sebenarnya, karena saat itu Xiaoyan bergabung dengan avatar dewa asli. Jadi tidak perlu bicara lebih banyak, karena keduanya bersaing dengan identitas masing-masing. Hanya saja meskipun Suqian Taiyi mengetahui bahwa Xiaoyan berasal dari dunia sensi, tapi dia tidak memahami informasi tentang Xiaoyan dengan jelas. Bagaimanapun informasi yang dia dapatkan tidak lengkap. Adapun alasannya, Xiaoyan khawatir itu semua berkat istri yang mulia yang berbudi luhur. Jadi dia juga istri Xiaoyan yang berbudi luhur. Bagaimanapun, Ratu Nanfu memberikan informasi yang membingungkan, menyembunyikan identitas asli Xiaoyan dan menyebarkan berita palsu. Lagi pula dalam hal ini, tidak sulit bagi Nanfu untuk melakukannya. Terlebih lagi saat ini, dunia Taishu telah menginvasi dunia sensi, dan sekarang perang telah dimulai. Jadi berita tentang keberadaan yang mulia bahkan lebih penting lagi bagi dunia Taishu. Karena itu juga dapat menjadi kartu truf dunia sensi yang membuat dunia Taishu juga tidak berani bertindak gegabah. Seperti yang dikatakan Xiaoyan sebelumnya, Taishu saat ini tidak lagi di bawah kendali Suqian Taiyi. Jadi masih sulit baginya untuk mengetahui banyak informasi. Jadi untuk saat ini, Suqian Taiyi masih belum bisa benar-benar memahami identitas asli Xiaoyan. Sekarang semua orang telah selesai berbicara, jadi izinkan saya menyampaikan beberapa patah kata. Tentang Zhang Mixi, itu memang ada, tapi kekuatan ini sulit untuk diguncang. Anda dapat menyelidikinya, hanya saja Anda juga harus tetap berhati-hatilah. Dan itulah pentingnya dari pertemuan ini. Saya hanya berharap Anda dapat menemukan apa yang Anda butuhkan. Tidak peduli itu apakah itu teman atau musuh. Tidak masalah. Di sini kita berkumpul masing-masing mendapatkan apa yang kita butuhkan. Sekarang, apakah Anda semua punya titipan? Jika tidak ada, maka pertemuan ini akan berakhir di sini. Setelah semua orang selesai berbicara secara bergantian, setelah hening beberapa saat, suara nomor 1 keluar perlahan. 9. Bisakah Anda membantu saya menyempurnakan ramuan yang saya pesan sebelumnya? Karena kebutuhannya mendesak. Setelah suara nomor 1 keluar, nomor 4 berbicara suara dengan tergesa-gesa. Tepat ketika Xiaoyan mendengar ini, dia langsung mengangkat alisnya. Ketika Xiaoyan tidak memahaminya sebelumnya, Xiaoyan tidak memiliki ide lain. Mungkin dia akan benar-benar yakin bahwa pesanan nomor 4 sangat dibutuhkan. Tapi sekarang Xiaoyan tahu bahwa nomor 4 bukanlah orang yang sederhana. Akan baik-baik saja jika obat mujarab yang ingin dia sempurnakan adalah ramuan lain. Atau dipesan oleh orang lain. Misalnya, pil pemecah racun Tianling pertama yang dimurnikan. Setelah Xiaoyan mengambilnya, saat itulah Xiaoyan secara bertahap mengerti. Selain pil ini memiliki efek penawar racun, tapi pil ini sebenarnya memiliki efek unik dalam menutrisi yin dan mengisi kembali yang. Bahkan obat mujarab yang dipercayakan oleh nomor 4, bahkan lebih gila lagi. Karena pil 9 yang naga sejati ini adalah pil ilahi pembangun kembali energi yang. Jadi setelah meminum pil ini, Xiaoyan khawatir tidak ada apa-apa pun di dunia ini yang lunak. Iya, untuk pemurnian obat akhir-akhir ini menemui beberapa kendala, jadi saya sangat menyesal. Anda harus menunggu sebentar. Jelas, bagaimana mungkin Xiaoyan berani menyempurnakannya? Karena itu tidak mungkin menyimpan semua ramuan pada akhirnya. Dan Xiaoyan harus mempraktekannya sendiri.
Xiaoyan khawatir dia harus berkultivasi ganda dengannya. Bagaimanapun Jiuyan Tianxun mundur 3 kaki dari wanita ini. Jadi nomor 4 ini adalah keberadaan yang tidak bisa diprovokasi oleh Xiaoyan. Oleh karena itu, Xiaoyan sudah mengambil keputusan. Setidaknya sebelum dia meninggalkan dunia kuno Dewa Iblis Abadi, Xiaoyan pasti tidak akan membantu nomor 4 memurnikan pil 9 yang naga sejati. Hanya saja jika pil tersebut dapat disempurnakan, Xiaoyan bisa menggunakan ramuan ini untuk diri Anda sendiri. Lagi pula, Xiaoyan juga tidak membutuhkannya. Tapi tentu saja, itu jika Xiaoyan menghadapi istri-istrinya lagi, dan dia harus menyiapkan satu, karena ini juga dapat digunakan dalam keadaan darurat. 9. Obat mujarab yang saya percayakan juga sangat mendesak. Bisakah Anda membantu saya mempercepat proses pemurnian? Setelah nomor 4 selesai berbicara, nomor 6 berkata, yang membuat Xiaoyan merasa dingin di hatinya. Setelah dia datang ke dunia kuno Dewa Iblis Abadi, Xiaoyan ditemukan oleh Suqian Taiyi. Setelah dia melihat slip giok yang berisi bahan dan resep pil racun, jadi tidak perlu menjelaskan lebih lanjut tentang alasannya. Suqian Taiyi pasti telah melakukan sesuatu pada slip giok ramuan beracun ini. Jadi sekarang, Xiaoyan tidak akan memberi kesempatan lagi pada Suqian Taiyi. Adapun dia memberi Xiaoyan token dan slip giok sebelumnya, Xiaoyan juga melemparkannya ke batu giok Suyu. Jelas dia tidak akan membiarkan Suqian Taiyi dengan mudah mengontrol keberadaannya. Dalam hal ini, saya merasa tidak enak. Soal pemurnian obat, saya telah menjelaskan sebelumnya. Saya tidak bisa memberikan jawaban kapan saya memberikannya kepada Anda secara akurat. Jadi tidak ada cara untuk mempercepatnya. Jika Anda cemas, saya bisa mengembalikan bahan obat dan ramuannya. Xiaoyan benar-benar tidak tahan dengan kedua orang ini. Bagaimanapun, seseorang ingin membuat ramuan untuk memberi makan dirinya sendiri, dan orang lain ingin menggunakan obat mujarab untuk mengontrol posisinya. Dan semua ini seutuhnya dalam pandangan Xiaoyan. Jadi karena tidak satu pun dari mereka memiliki niat baik, jelas Xiaoyan langsung menolak. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.